Apapun yang Anda lakukan dengan sungguh-sungguh hati, pasti ada hasilnya. Pelayanan mercy, kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh hati, pasti ada hasilnya. Pelayanan radio, kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh hati, pasti ada hasilnya. Pelayanan perintisan, kalau ada sungguh-sungguh hati, disertai dengan kesungguhan, pasti ada hasilnya. Karena Tuhan tidak membiarkan sesuatu begitu saja. Tuhan pasti memberikan ganjaran kepada kita. Nah, kesaksian yang berikutnya adalah mengikuti Global Development Group ini. Di Venus datang duluan, saya menyusul, tapi ternyata saudara sekali lagi Tuhan itu ajaib. Di situ dipertemukan dengan teman-teman lama. Salah satu pembicara itu Pak Mark Robinson, anggota DPR. Jadi saya 15-16 tahun lalu pernah ketemu beliau, dia pernah datang pelayanan di Medan dan sebagainya. Saya pernah menerjemahkan temannya dia waktu pelayanan di Medan. Ternyata dia sudah jadi anggota DPR, ketemu. Akhirnya kita bisa silaturahmi, ya kan. Ketemu dengan Pak Greg Chapman, salah satu pentolannya dari Global Development, salah satu board membernya. Ternyata dia dulu kaum mudanya Pak Michael Murphy. Jadi saya pernah ke sana, dia pernah ikut mission trip di sini. Jadi sudah diatur oleh Tuhan dengan begitu rupa. Kemudian ketemu dengan Pastor Chris. Ternyata omong-omong dia mertuanya Pak Mark Farugis yang Kingdom City. Ya, kemudian kita ketemu teman-teman yang lain dan banyak pelajaran di situ. Dan saya sudah minta Venus nanti kita belajar dari Global Development, bagaimana mereka bisa menyalurkan 300 miliar dalam setahun di berbagai negara. Saudara-saudara, kalau kita mau belajar dari orang-orang yang sudah berhasil, orang-orang yang sudah pintar, orang-orang yang ini pasti kita akan bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, di dalam session itu yang saya belajar adalah sekali lagi, mereka benar-benar memiliki visi yang jelas. Mereka punya sistem yang bagus. Mereka punya orang yang benar-benar punya hati di sana. Dan mereka punya cara untuk memonitor keuangan dengan luar biasa. Makanya kalau saudara lihat Global Development, hampir setiap tahun memonitor proyeknya. Mereka akan datang ke sini, datang di proyek-proyek yang lain untuk melihat bagaimana proyek itu dijalankan. Ini pelajaran-pelajaran ini, saudara, adalah pelajaran yang baik buat kita, Mercy Indonesia, untuk bisa belajar bagaimana bisa menjadi lebih baik di hari-hari yang akan datang. Amin. Haleluya. Nah, itu kesaksiannya, pelajarannya. Mari kita akan belajar. Semua dimulai dari pikiran. Jadi kalau mau berhasil, kalau mau bahagia, kalau mau hidup sejahtera, kalau mau hidup berkemenangan, semua dimulai dari pikiran. Amin. Change your mind, change your life. 1, 2, 3. Ulangi lagi. Kalau mau mengubah hidup saudara, ubah cara berpikir saudara. Mindset saudara. Karena pikiran Anda bisa membuat Anda bahagia atau menderita. Semua dari pikiran. Nah, hari ini coba lihat wajah teman saudara yang ada di samping. Wajah bahagia atau wajah menderita? Ya. Coba lihat. Wajah bahagia atau wajah menderita, semua tergantung dari pikiran. Coba Yakobus 1 ayat 1 sampai 2. Apa kata Yakobus? Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 2. Apa dikatakan di situ? Anggaplah sebagai kebahagiaan. Ya, salam dari Yakobus sampai Allah. Terus yang kedua.
Saudara-saudaraku, anggaplah, semua bilang anggaplah. Perhitungkanlah dalam bahasa yang lain. Count it, ya, perhitungkanlah. Nah, kalau sudah bisa memperhitungkan itu melibatkan otak. Melibatkan cara berpikir, ya. Anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai cobaan. Jadi Yakobus sedang mengajarkan kepada kita, pencobaan itu bisa membahagiakan atau membuat Anda menderita, tergantung cara berpikir Anda. Hidup dalam kekurangan itu bisa membuat Anda mengucap syukur atau selalu mengeluh, tergantung cara berpikir Anda. Ada orang yang memiliki banyak tapi masih merasa kurang. Ada orang yang memiliki sedikit tapi merasa cukup. Semua tergantung dari pikiran. Jadi bahagia atau tidak bahagia tergantung dari pikiran saudara. Kasih saya contoh seorang yang dalam keadaan bermasalah, kehilangan, ditinggalkan teman, tapi masih bisa memuji Tuhan. Siapa dia? Ayub. Pelajaran yang sangat luar biasa buat kita semuanya, bahwa kita bahagia atau tidak tergantung dari cara berpikir. Coba jalan-jalan ke kampung, atau ke Sumba, atau ke Soe, atau ke Rote. Saudara, saya ketemu dengan nenek-nenek yang suka jualan sayur di Rote, mungkin Bu Devi tahu. Dia sudah lama katanya dia jualan sayur, dia pikul tuh. Ya. Nah, menurut saya itu orang susah, menurut saya. Tapi ternyata dia menjalani dengan sukacita. Dia jualan itu bukan beban buat dia. Jadi kacamata yang kita pakai untuk menerjemahkan kenyataan menentukan Anda bahagia atau tidak bahagia. Iya kan? Anda mungkin memiliki sedikit, di depan Anda hanya ada mungkin nasi sama ikan asin sama sambal, ya kan? Tapi karena hatimu penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan, waduh senangnya bukan main, ya kan? Makanya seolah Anda sedang makan di hotel bintang 5. Sebaliknya ada orang yang punya segalanya, tapi karena tidak bersyukur, tidak merasa terima kasih, akhirnya dia tidak bisa menikmati apa yang ada di depan mata, cara berpikir. Mari kita lihat kuasa pikiran. Pikiran Anda bisa membuat Anda gagal atau berhasil. Itu semua di pikiran. Mau gagal atau mau berhasil, semua tergantung dari pikiran. Berikutnya, pikiran Anda bisa mengundang yang baik atau yang buruk. Kalau bangun pagi sama, waduh kelihatannya saya baru keluar dari kamar mandi, ada kupu-kupu masuk nih. Wah ini sial nih, baru mau keluar dari pintu sudah ada burung gagak bunyi di atas rumah. Ini nasib sial, benar saudara keluar serempet motor. Cara Anda berpikir itu sangat penting karena pikiranmu seperti magnet. The Law of Attraction namanya. Saudara baca itu buku The Secret namanya. The Law of Attraction. Apa yang Anda pikirkan itu yang datang. Saya kurang tahu di Sumba ada enggak kayak semacam sesuatu yang sifatnya kayak tahayul. Sebetulnya itu hanya apa kata orang tua, tapi kebenarannya belum bisa dijamin. Kalau kamu masih perawan, jangan makan di bawah pintu, duduk di bawah pintu. Tidak ada yang akan masuk minta nanti. Ya kan? Atau saudara lagi di ruang tamu makan kejatuhan tokek atau cicak begitu. Itu sial katanya. Atau saudara lagi pergi nabrak kucing.
Wah, itu kalau orang Jawa nabrak kucing, kucing harus dimakamkan seperti manusia. Kalau tidak, saudara akan dapat sial kemana-mana. Bagaimana Anda tahu itu benar? Tapi walaupun itu tidak benar, saudara sudah percaya. Nah, the law of attraction itu bisa terjadi dalam kehidupan siapa saja. Kalau bangun pagi, wah sial nih, hari ini saya sial. Saya tidak dapat apa-apa, paling rugi lagi saya kalau kerja. Tidak akan dapat apa-apa, jadilah seperti imanmu. Tuhan Yesus bilang, jadilah seperti imanmu. Maka mulailah pagi hari dengan ucapan syukur. Ya, seperti lagu, saat pagi hariku datang lagi. Terus, mengucap syukur buat hari yang kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Saudara-saudara, kusembah kau Allah Maha Kudus. Kutinggikan Allah Maha Tinggi. Waktu Anda memulai hari mengucap syukur, merenung, berkata terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Saya percaya hari ini ada berkat yang baru. Ada kemurahan Tuhan yang baru, ada aja. Ya kan? Tuhan memberkati saudara dengan cara yang luar biasa. Hari Minggu kemarin ini saya ada khotbah di Gereja Uniting Church. Sebetulnya retreatnya mulai Jumat, Sabtu, dan Minggu. 3 kali pelayanan. Saudara tahu Uniting Church itu gereja tua. Yang sebetulnya banyak gerejanya yang sudah dijual. Tapi saya kagum jemaatnya, saudara-saudara, karena selesai pelayanan ada yang datang-datang, masukkan uang di kantong saya. Yang tidak disangka-sangka, orang yang tidak disangkanya, Pastor I bless you, dimasukkan di kantong luar biasa, ya kan? Saya biarkan aja, ya kan? Pulang ke rumah baru dihitung kan, itu. Bahkan sampai terakhir hari Minggu sudah mau selesai mau pulang ke hotel masih ada yang nyegat saya. Pastor, ya I want to bless you. Tidak banyak, tetapi mereka punya hati untuk memberi. Saudara-saudara, saya percaya semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak lepas dari apa yang kita pikirkan. Kalau kita mengucap syukur, tiap hari kita berterima kasih, membawa pemikiran kita pada hal-hal yang positif yang datang. Kalau saudara memikirkan yang negatif yang datang. Maka pikiran Anda bisa mengundang yang baik atau yang buruk. Jadi waspadai pikiran saudara. Yang berikutnya, pikiran Anda bisa mempengaruhi kesehatan tubuh Anda. Pikiranmu bisa mendatangkan penyakit atau mendatangkan kesehatan. Makanya Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, jadi semua yang baik, saudara-saudara, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Kemudian ada ayat, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memerintah hatimu. Yang muda-muda belajar memasukkan yang baik, yang mulia, yang sedap didengar. Tidak usah ikut hoak, tidak usah percaya macam-macam yang membuat Anda tersiksa kalau malam tidak bisa tidur gara-gara percaya apa kata orang. Percayalah apa kata Tuhan. Amin. Ini penting sekali. Saya sudah menekankan berkali-kali sesuai pernyataan dokter maupun dari buku yang saya baca, hampir semua penyakit 85% disumbang oleh pikiran. Saya ulangi lagi, hampir semua penyakit 85% disumbang oleh pikiran. Mau sehat atau mau sakit tergantung pikiran saudara. Ya kan? Pikiranmu kotor, perbuatanmu jadi kotor. Pikiranmu bersih,
hidupmu jadi bersih. Pikiranmu sehat, semua jadi sehat. Maka Rasul Paulus sudah jelas. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar air kehidupan. Semua dari sini. Hati itu isinya 3, pikiran, kehendak, dan perasaan. Pikiranmu mempengaruhi perasaanmu, perasaanmu mempengaruhi kelakuanmu. Jadi kalau pikiran sudah tidak bagus, perasaan jadi tidak bagus. Hari ini kalau saya minta tolong pikirkan hal-hal yang membuat engkau menangis, pasti engkau bisa menangis. Iya kan? Berikutnya, pikiran Anda bisa mendatangkan damai sejahtera atau kecemasan. Cemas itu buah dari pikiran. Khawatir itu buah dari pikiran. Siapa yang Anda khawatir hari ini? Kira-kira khawatir apa? Ada yang lagi khawatir? Gimana kalau harga beras 3 kali lipat? Bagaimana kalau saya tidak laku kawin? Bagaimana kalau saya tidak bisa menyekolahkan anak-anak masa depan? Saudara, semua kekhawatiran dimulai dari cara berpikir yang negatif. Berpikir yang positif itu beriman, berdasarkan kebenaran. Jadi belajarlah beriman. Yang berikutnya, saudara pasti percaya tidak percaya ini. Pikiran Anda bisa membuat Anda awet muda atau cepat tua. Coba lihat wajah teman saudara. Sesuai dengan umurnya. Terakhir, pikiran Anda bisa mendekatkan atau menjauhkan diri Anda dari Tuhan. Semua dimulai dari pikiran. Maka dengar kalimat ini, no matter where you go or what you do, you live your entire life within the confine of your head. Mau pergi kemana saja, kualitas hidupmu selalu ditentukan oleh apa yang ada dalam kepalamu. Ada orang bilang, weh kalau saya hidup di Australia pasti bahagia, belum tentu. Oh kalau saya tinggal di Amerika pasti akan bahagia, tidak dijamin. Waduh kalau saya bisa menikah dengan anak dokter mungkin lain nasib hidup saya. Tidak mesti. Saudara. Kalau saya menikah dengan hamba Tuhan pasti selamanya akan saya bahagia, tidak juga. Hidupmu ditentukan oleh apa yang ada di isi kepalamu nih. Kalau otakmu benar, cara berpikir kita benar, mau tinggal di mana saja bisa bahagia. Tergantung di sini. Jelas? Amin. Dengar kalimat berikutnya. You are not what you eat. You are what you think. Jadi ada yang mengatakan, siapa kamu tergantung apa yang kamu makan? Salah. Siapa kamu tergantung bagaimana kamu berpikir. Woi kalau bagus ya, Pak kok punya badan bagus dan kelihatan bahagia. Makan apa Pak tiap hari? Oh kami makan RW di sini. Ya atau di sini kami makan bubur Manado. You are not what you eat. You are what you think. Ya kan? Jadi jangan pikir gara-gara makan enak terus hidupnya pasti enak. Belum tentu. Ya kan? Ada yang makanannya tidak enak, yang pahit-pahit ya kan? Tetapi hidupnya manis, ada juga. Tanya Bu Devi itu. Ya kan? Tiap hari bisa makan nasi sama daun singkong, sambal aja. Tapi kalau hatinya bahagia tetap aja berat badannya naik. Jadi you are not what you eat, you are what you think. Kebenaran berikutnya. The world we have created is a product of our thinking. It cannot be changed
without changing our thinking. Ini yang ngomong Pak Albert Einstein, ilmuwan yang sangat terkenal. Dia mengatakan dunia yang kamu ciptakan itu produk pemikiranmu. Dan Anda tidak bisa mengubah duniamu tanpa mengubah pikiranmu. Tergantung mau hidup susah, mau hidup enak, mau hidup bahagia, tidak hidup bahagia, tergantung dari pikiranmu. Saya jadi ingat hari Minggu kemarin waktu saya kasih tantangan di gereja. Di gereja ini tidak pernah ada tantangan. Pada gereja ini dibangun 1904, saudara-saudara. Jadi saya mungkin pertama kali pendeta Pentakosta yang khotbah di situ dan membuat altar call. Yang maju mungkin ada orang 20-an. Ada satu orang yang pemuda maju langsung nangis. Nangis seperti anak kecil. Nah ternyata setelah ibadah dia duduk di samping saya sambil makan, dia bilang, saya ini terikat narkoba. Dia tinggalkan anak istri karena dia di penjara. Dan di penjara dia ketemu dengan Yesus. Dan dia bilang, waktu saya ketemu dengan Yesus semua berubah. Saya bisa meninggalkan narkoba karena saya mengubah cara berpikir. Jadi sebetulnya yang terikat narkoba, alkohol, obat-obatan terlarang, Anda bisa berubah kalau pikirannya mau berubah. Semua dimulai dari pikiran. Makanya benar ada yang dikatakan the world we have created is a product of our thinking. Duniamu ini produk pikiranmu. Ya kan? Terakhir. Thought lead on to purpose. Purpose go forth in action, action form habits, habit decide character, and character fix our destiny. Bagus sekali. Pak Tony Edward mengatakan pemikiranmu menentukan maksud hidupmu, maksud hidupmu menentukan tindakanmu, tindakanmu menciptakan kebiasaan, kebiasaan membentuk karaktermu, dan karaktermu itulah nasib akhir hidupmu. Jadi kalau mau mengubah nasib akhir, mulai berubah. Oleh karena itu Roma pasal 12 ayat 2, saudara baca itu. Apa kata Roma? Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Change your mind, change your life. Ubah cara berpikir. Nah, ketemu dengan Anthony yang adalah pecandu narkoba yang bertahun-tahun ada di rumah rehab dan dia justru ketemu Tuhan Yesus dan berubah langsung, itu menunjukkan bahwa semua orang bisa berubah. Kita bisa berubah, saudara-saudara. Amin. Tengok teman saudara bilang, kamu bisa berubah. Duniamu mau menjadi seperti apa tergantung dari berpikirmu. Mulailah berpikir yang baik. Haleluya. Amin.